Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjasa Laila Safira, NIM 21110003010, kelas manajemen MF R2 Unisnu Jepara. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis, saya akan menjelaskan materi tentang 1. Hak dan kewajiban mahasiswa. 2. Perilaku etis dan tidak etis. 3. Etika pergaulan. 4. Etika berpakaian. 5. Etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. 6. Etika dalam berorganisasi. Dan terakhir yaitu nomor 7, etika di lingkungan kampus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Apa sih hak dan kewajiban mahasiswa itu? Secara umum, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sementara, kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Hak dan kewajiban mahasiswa tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 109 dan PP nomor 6 tahun 1999. Hak-hak kita sebagai mahasiswa antara lain: 1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab. 2. Memanfaatkan fasilitas universitas dengan baik. 3. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai minat bakat dan kemampuan. 4. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program belajar yang diikutinya. 5. Memperoleh layanan informasi. 6. Menyelesaikan studi lebih awal. 7. Memperoleh layanan kesejahteraan. 8. Memanfaatkan sumber daya universitas, ikut serta dalam organisasi kampus. Dan yang terakhir yaitu memperoleh layanan khusus bila mana menyandang disabilitas. Kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa yaitu ikut menanggung biaya penyelenggara pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut, mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di universitas, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan universitas, menjaga kewibawaan dan nama baik universitas, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, berpakaian rapi dan sopan, serta bersikap dan bertingkah laku santun, menjunjung tinggi integritas yang mengutamakan nilai dan moral, dan yang terakhir, menjaga ketertiban kampus. Sebelum lanjut ke poin selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang larangan, pelanggaran, dan sanksi. Apa sih yang disebut dengan larangan? Larangan adalah setiap perbuatan atau aktivitas yang dilarang, sedangkan pelanggaran adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan kampus dan dapat dijatuhi sanksi. Lalu, apa yang dimaksud dengan sanksi? Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan mahasiswa karena telah melanggar larangan. Pelanggaran hak mahasiswa, contohnya kurangnya pelayanan akademik, adanya intimidasi dan ancaman kekerasan, terbatasnya sarana dan prasarana universitas, ketidakhadiran dosen tanpa adanya keterangan yang jelas. Selanjutnya yaitu pengingkaran kewajiban sebagai mahasiswa. Yang pertama, mencoreng nama baik kampus, tidak menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, melanggar norma dan peraturan kampus, dan yang terakhir yaitu merusak sarana dan prasarana kampus. Lanjut untuk materi yang kedua yaitu perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis merupakan perilaku yang mencerminkan keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik. Prinsip-prinsip dalam perilaku etis merupakan tuntutan bagi perilaku moral. Contohnya antara lain ialah 1. Kejujuran. 2. Memegang janji.
3. Membantu orang lain dan menghormati hak-hak orang lain. Sementara itu, berbohong, mencuri, menipu, membahayakan, atau merugikan orang lain adalah contoh penyimpangan dari prinsip perilaku etis. Perilaku etis terbukti dapat memberikan manfaat yang besar terhadap organisasi. Di antaranya, perilaku etis dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja. Perilaku etis juga mampu meningkatkan produktivitas manajer. Selain itu, perilaku etis juga dapat mempertahankan stabilitas kinerja organisasi, membantu kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, aspek-aspek perilaku etis. Aspek-aspek perilaku etis di perusahaan atau organisasi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghargai hubungan. Dengan menghargai hubungan antar sesama rekan kerja, pegawai cenderung mempertimbangkan implikasi etis dari tindakan-tindakan mereka terhadap individu lain, seperti menghargai pendapat orang lain, menghormati sesama rekan kerja, tidak mencela atau menghina hasil orang lain. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Keinginan yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan. Kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari sikap taat pegawai pada aturan yang berlaku di dalam perusahaan. Tingkah laku pegawai di dalam perusahaan yang mencerminkan pegawai yang disiplin, seperti bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan, menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan sebaik-baiknya, melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, kesetiaan terhadap organisasi. Kesetiaan pegawai terhadap organisasi dapat menunjukkan seberapa besar loyalitas pegawai terhadap organisasi dengan menjaga dan membela organisasi, mengutamakan kepentingan organisasi, serta mampu menyimpan rahasia organisasi dengan baik. Kehadiran merupakan keikutsertaan pegawai secara fisik dan mental terhadap aktivitas kerja pada jam-jam efektif kerja. Kehadiran dapat dilihat dari hadirnya pegawai setiap hari kerja, ketepatan jam masuk dan pulangnya pegawai, dan tidak meninggalkan kantor pada saat jam kerja berlangsung. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku etis. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku etis pada seseorang, antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Keakuran atau agreeableness merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain. Keakuran menyebabkan sejumlah orang menjadi lembut, kooperatif, mau memaafkan, mau memahami, dan bersikap baik dalam berurusan dengan orang lain. Individu yang sangat akur cenderung lebih mampu membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, bawahan, ataupun manajer-manajer level lebih tinggi. Yang kedua yaitu kesungguhan, merupakan jumlah tujuan yang menjadi fokus seorang individu yang fokus pada tujuan-tujuan yang relatif lebih sedikit pada suatu waktu tertentu, lebih terorganisir, sistematis, hati-hati, komprehensif, bertanggung jawab, dan mempunyai disiplin diri dari saat bekerja meraih tujuan-tujuan ini. Individu yang lebih bersungguh-sungguh cenderung berkinerja lebih baik daripada individu yang kurang bersungguh-sungguh di dalam ragam pekerjaan. Yang ketiga yaitu emosionalitas negatif, merupakan individu dengan emosionalitas negatif yang rentang santai dan percaya diri. Sebaliknya, individu yang memiliki emosionalitas negatif yang tinggi akan lebih tidak tenang, gelisah, reaktif, dan moodnya sangat bergejolak. Individu yang memiliki emosionalitas negatif rendah menangani stres, tekanan, dan ketegangan secara tidak baik. Yang keempat yaitu ekstroversi atau level kenyamanan seseorang terhadap hubungan. Individu yang ekstrovert lebih mudah lebih bergaul, suka bicara, dan terbuka terhadap hubungan baru. Sedangkan
Individu introvert sulit bergaul, jarang bicara, serta kurang terbuka terhadap hubungan baru. Individu yang extrovert secara umum memiliki kinerja lebih tinggi dibanding yang introvert. Yang kelima, keterbukaan atau openness merupakan kekakuan, keyakinan, dan lingkup minat seseorang individu yang memiliki tingkat keterbukaan tinggi, mau menerima ide baru, dan mau mengubah ide, keyakinan, dan sikap mereka sendiri setelah menerima informasi baru. Selanjutnya yaitu perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah ataupun buruk. Perilaku tidak etis seharusnya tidak bisa diterima secara moral karena mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan lingkungan. Contoh perilaku tidak etis yaitu mengejek teman, mencuri, dan lain-lain. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu etika pergaulan. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk menjadi kaum terpelajar. Banyak hal yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dari kebiasaannya di tingkat sekolah menengah. Salah satunya yaitu menjadi penunjang perkembangan diri mahasiswa tersebut adalah persoalan etika. Etika yang diterapkan di lingkungan kampus tentu saja berbeda saat berada di sekolah menengah, mulai dari berinteraksi dengan dosen, dengan teman, bahkan dengan lingkungannya sendiri. Etika sendiri secara sederhana adalah pandangan yang melihat baik atau buruknya suatu hal. Dengan melihat dari sudut pandang tersebut, mahasiswa harus bisa memilah dan bertindak sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapinya. Etika adalah peraturan ataupun norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik, buruk yang dilakukan seorang. Lalu apa sih etika pergaulan itu? Etika pergaulan adalah segala hal yang mencerminkan moral dan harus dipahami semua orang dalam menjalin kehidupan sosial bermasyarakat. Etika pergaulan dapat muncul dari faktor internal ataupun diri sendiri ataupun faktor eksternal pengaruh lingkungan sekitar. Mengapa etika pergaulan harus diperhatikan? Karena manusia dituntut untuk saling berhubungan, saling mengenal, dan saling membantu satu sama lain karena manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, agar tingkah laku kita diterima dan disenangi oleh siapa saja yang bergaul dengan kita. Yang ketiga, tata krama dan tingkah laku sehari-hari merupakan cermin pribadi kita sendiri. Contoh etika pergaulan sesama kita mahasiswa. Yang pertama, biasakan menyapa teman bila bertemu. Jangan mengolok-ngolok teman melebihi batas meskipun hanya bergurau. Yang ketiga, jaga citra sebagai insan terpelajar. Jangan menyapa teman dengan julukan atau sebutan yang mendeskripsikan nama yang tidak disukai. Hindari ucapan yang merendahkan teman. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga kampus. Di mana sih dan kapan kita harus beretika? Di mana saja dan kapan saja, seperti di kampus, di masyarakat, atau bahkan dalam keluarga kita sendiri. Selanjutnya yaitu etika berpakaian. Manusia membutuhkan pakaian atau sandang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dasar sehari-hari. Di samping kebutuhan akan tempat tinggal atau papan dan makanan ataupun pangan, pakaian dapat memberikan keindahan, proteksi diri dari penyakit, kenyamanan, dan lain sebagainya. Tanpa pakaian dapat mengakibatkan seseorang dikatakan gila. Oleh karena itu, dalam berpakaian seharusnya kita memerhatikan etika dalam berpakaian. Apa sih aspek-aspek yang mampu mempengaruhi etika berpakaian? Ya, satu, selebriti. Mungkin teman-teman tidak asing dengan selebriti. Gaya berbusana setiap orang diekspresikan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Yang paling mudah adalah gaya pakaian selebriti zaman sekarang.
Seperti segala macam media akan menggunakan gaya pakaian selebriti dalam menunjukkan contoh berpakaian. Para selebriti pun akan makin abadi dalam ingatan banyak orang gaya mereka pakaian. Oleh karena itu, tidak jarang banyak orang-orang mengikuti dan meniru gaya pakaian selebriti. Yang kedua yaitu musik. Salah satu bahasa yang kita miliki adalah musik. Jika kalian perhatikan, genre-genre musik memiliki cara berpakaian masing-masing. Dari genre pop, rock, punk, atau dangdut pun mempunyai gaya berdandan masing-masing. Dan tidak jarang banyak orang yang mengikuti dan meniru cara berpakaian mereka sesuai dengan genre musik yang mereka senangi. Yang ketiga yaitu teman-teman. Tanpa kita sadari, teman-teman kita sendiri dapat mempengaruhi cara berpakaian kita. Teman memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap diri kita, termasuk dalam memilih gaya. Karena Anda selalu dekat dengan mereka, jadi tanpa sadar Anda akan belajar dari mereka dan mengambil sedikit gaya mereka. Lalu, tata cara berpakaian yang sesuai dengan etika itu gimana sih? Ayo mari kita bahas. Yang pertama, menutup aurat bagian tubuh. Saat ini, banyak kita jumpai gadis dan wanita yang tidak menutup aurat dengan bajunya, sehingga dapat memunculkan rangsangan kepada kaum laki-laki yang melihatnya. Ada banyak pilihan pakaian yang tertutup dan sopan dan bisa digunakan tanpa mengurangi kecantikan seorang perempuan. Seharusnya pemerintah memberikan teguran dan hukuman bagi orang-orang yang mengumbar aurat tubuhnya. Yang kedua, sesuai dengan tujuan, situasi, dan kondisi lingkungan. Jika ingin sekolah, gunakanlah pakaian seragam sekolah, bukan pakaian untuk tidur, renang, kerja, dan lain-lain. Apabila suhu di luar rumah sangat dingin, gunakanlah jaket yang tebal, bukan memakai jaket yang tipis. Yang ketiga, tampak rapi, bersih, sehat, dan ukurannya pas. Pakaian yang dipakai sebaiknya pakaian yang telah dicuci bersih, disetrika rapi, dan jika dipakai tidak kebesaran maupun kekecilan dan nyaman saat dipakai. Pakaian yang kotor merupakan sarang penyakit bagi diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain. Pakailah baju yang biasa-biasa saja, tidak mengganggu aktivitas maupun kenyamanan orang lain. Misalnya, menggunakan gaun wanita dengan ekor puluhan meter sangat tidak pantas jika kita gunakan di tempat seperti di bus umum atau tempat-tempat umum yang lainnya. Yang kelima, tidak melanggar hukum negara dan hukum agama. Sebelum memakai pakaian, ada baiknya diingat-ingat dulu hukum di mana maupun di luar negeri. Hindari memakai pakaian yang bertentangan dengan adat istiadat yang ada di negara kita ataupun hukum budaya yang berlaku di tempat-tempat kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lanjut ke materinya sebelumnya yaitu etika berkomunikasi dengan dosen ataupun sesama mahasiswa. Secara umum, selalu gunakan bahasa formal ketika berkomunikasi dengan dosen. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi secara lisan dengan dosen, yaitu gunakan kata ganti saya dan jangan mengganti kata ganti aku, gue, atau sejenisnya karena itu tidak sopan ya teman-teman. Yang kedua, selalu memperkenalkan diri dan status Anda. Misal, perkenalkan nama saya Anjasa Laila Safira, mahasiswa semester 4 manajemen kelas MF, seperti itu. Yang kedua, jelaskan keperluan Anda, sampaikan terima kasih setelah keperluan Anda terpenuhi, dan perhatikan waktu. Jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa lain. Lalu, etika saat menghubungi dosen lewat WhatsApp ataupun email. Yang pertama, perhatikan waktu. Sebaiknya tidak mengirim pesan ketika waktu istirahat, beribadah, ataupun hari libur. Awali pesan dengan salam dan perkenalkan diri. Contohnya, Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Saya Anjasa Laila Safira, mahasiswi manajemen R2 semester 4, ingin bertanya, atau seperti itu.
Sampaikan keperluan Anda dengan singkat dan ringkas. Gunakan bahasa yang formal dan hindari menyingkat kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan yang fatal. Lalu, akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam. Hindari pertanyaan yang menginterogasi dosen. Lanjut materi ke-6, yaitu etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan atau norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal itu terwujud dalam bentuk bagaimana seorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga informasi perusahaan dengan baik, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bersikap hormat, jujur, dan tanggung jawab. Dalam organisasi, peran individu sangat penting karena organisasi terbentuk dengan adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi dan mewujudkan tujuan tertentu. Interaksi antar orang atau antar kelompok yang memiliki nilai serta kepentingan dan latar belakang yang berbeda-beda akan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga membentuk suatu nilai baru yang akan melandasi perilaku individu untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah salah satu contoh etika dalam berorganisasi. Yang pertama yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Misal, perusahaan kita memiliki rahasia, maka kita sebagai pegawai yang baik tidak mengumbarnya kemana-mana. Yang ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, membangun etos kerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja yang lain terkait pencapaian tertentu. Yang keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Yang kedelapan, membangun pikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Dalam kehidupan organisasi, terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima, tapi ada juga yang tidak dipertanggungjawabkan. Cara-cara secara moral dan etika diterima merupakan cara yang benar, dan sebaliknya, cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebut cara-cara yang salah. Dalam praktek kehidupan organisasi, tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Pemahaman tentang yang benar dan yang salah itulah yang mendasari perlunya etika dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan organisasi. Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu perlu dalam organisasi, antara lain karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dan bertindak bagi kehidupan seorang dan organisasi. Menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antar manusia dan antar lingkungan hidup. Agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku
Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Setiap bentuk kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Selanjutnya, karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat norma moral maupun etika perlu dianalisa dan dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang pada gilirannya memperlancar interaksi antar manusia. Yang keempat, pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dan kehidupan sosial dengan keyakinan agama. Pandangan hidup dan sosial dapat dikatakan bahwa etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas, nilai-nilai hidup yang hakiki dan memberi inspirasi kepada manusia secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia. Pentingnya etika dalam organisasi seperti contoh seorang PNS dalam lingkungan. Seorang PNS dalam lingkungan organisasi pemerintahan, seorang aparatur dituntut untuk bekerja sama sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Secara etis, seorang aparatur negara merasa terpanggil untuk melayani kepentingan publik secara adil dan tanpa membedakan kelompok, golongan, suku, agama, ras, dan status sosial lainnya. Seharusnya seorang aparatur harus dapat menjadikan dirinya sebagai panutan tentang kebaikan dan moralitas pemerintahan, terutama yang berkenan dengan pelayanan kepada publik. Dia senantiasa menjaga kewibawaan dan citra pemerintahan melalui kinerja dan perilaku sehari-hari dengan menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merugikan masyarakat. Jadi, etika pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama. Materi yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah etika di lingkungan kampus. Beberapa etika yang harus diperhatikan sebagai mahasiswa di lingkungan kampus secara umum adalah: yang pertama, berpakaian sopan dan rapi. Pada dasarnya, seseorang bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Maka dari itu, mahasiswa bisa berpakaian yang sopan dan rapi sebagai simbol bahwa dirinya merupakan kaum terpelajar. Paling tidak, mahasiswa harus menggunakan pakaian yang bersih dan layak dimanapun ia berada. Terlebih lagi jika sedang berada di lingkungan akademis seperti saat belajar di ruang kelas, bahkan saat sidang akhir. Cara mahasiswa berpakaian memperlihatkan penghormatan dirinya terhadap situasi yang dihadapinya saat itu. Jangan memberikan citra buruk bahwa mahasiswa tidak peduli terhadap penampilannya. Paling tidak, penampilan yang baik adalah bentuk mahasiswa menghormati dirinya sendiri. Yang kedua yaitu menaati peraturan yang berlaku. Di lingkungan kampus pasti memiliki peraturan yang berlaku untuk dipatuhi. Tidak hanya dipatuhi, namun juga bisa menerapkannya tidak hanya di kampus, tetapi juga di luar kampus. Jika mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku, maka mencoreng namanya sendiri dan kampus tersebut. Tetapi bukan berarti mahasiswa tidak bisa kritis pada suatu aturan. Sebagai mahasiswa yang harus memiliki sikap kritis terhadap sesuatu, jika terdapat suatu aturan yang melenceng dari norma, mahasiswa harus mempertanyakannya. Tentu saja, sikap kritis mahasiswa tersebut harus tetap berada dalam koridor yang benar. Yang ketiga yaitu bertutur kata baik. Sebagai mahasiswa, bertutur kata yang baik merupakan cerminan diri dari orang yang intelektual. Apa yang dikatakan harus berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam, mendasar, dan memiliki argumentasi yang jelas. Tentu saja, dirinya harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Hubungan etika dengan mahasiswa yang sangat erat kaitannya, karena dengan etika mampu mengendalikan mahasiswa dapat melakukan hal-hal yang mampu merugikan banyak pihak.
Contohnya, etika mampu mengendalikan siswa berdemonstrasi sehingga tidak melakukan anarkis. Sekian pemaparan 7 materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau mungkin sanggahan, bisa sampaikan di komen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.